Cek, cek, cek. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita masih diberkati berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana berkat rahmatnya lah kita masih diberi kesehatan, selamatan, serta kenikmatan, terutama nikmat hidup. Untuk rekan-rekan, terutama rekan-rekan muda, jangan sia-siakan hidup Anda. Isilah dengan waktu atau kegiatan yang bermanfaat. Oke, terima kasih masih bersama kami di Soccer Mania Channel atau SMF Farm, Soccer Mania Farm. Untuk alamat kami di Dusun 6, Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Untuk di nomor WA di 0852693337. Oke, kita bisa untuk terutama untuk anak-anak muda boleh sharing, kita belajar bersama mengenai peternakan kambing, baik kambing sapera, kambing pur, kambing terutama kambing PE. Dan kami juga pengembangan kami mencoba untuk belajar di sini untuk bertanam alpukat dan durian. Ketika kita punya lahan walaupun lahan sempit ataupun lahan yang istilahnya tidak produktif, kita manfaatkan karena dari peternak dan perkebunan itu sangat menunjang. Ya. Oke, semoga video ini bermanfaat, tapi sifat kami masih belajar. Kami belajar untuk berkebun dan beternak karena kolaborasi dalam beternak, kolaborasi tadi ya, itu sangat bermanfaat karena di samping beternak kita untuk kohenya, kotoran hewannya maupun yang lainnya bermanfaat untuk pertumbuhan. Jadi kita seminimal mungkin jika berkebun kita mengurangi untuk biaya dalam pemupukan. Oke, langsung saja kali ini kami ingin berbagi dan tentunya bukan pengalaman karena kami sifatnya masih belajar. Akan tetapi kami ingin membagikan trik kami atau pengalaman kami dalam berkebun durian sekarang. Durian itu macam-macam, apalagi di pertanian maupun perkebunan kayaknya suatu usaha yang menjanjikan ke depannya. Walaupun dalam istilahnya hasilnya itu cukup lama, cukup melelahkan, tapi insya Allah usaha kita tidak akan mengkhianati, dan tentunya kita tetap berdoa pada Allah Subhanahu wa taala ke depannya kalau masih diberi umur panjang kita masih dapat merasakan hasilnya. Seandainya kita tidak mendapatkan hasilnya, anak kita atau cucu kita insya Allah mendapatkan hasilnya. Di sini kami mencoba bertanam durian. Seperti ini, durian kami ini usianya 2 tahun. Akan tetapi karena minimnya pengalaman kami, dan kami terus belajar dan belajar. Suatu contoh dalam kami merawat durian ini, apa sih fungsinya pruning? Fungsinya pruning yaitu agar pertumbuhan durian itu maksimal. Nah, seperti ini kita. Nah, fungsinya pruning seperti ini. Kalau kita biarkan tanaman kita ini yang di bawah ini kita potong dan agar tidak berjamur atau terkena penggeret batang, kita beri cat minyak. Nah, di sini potong. Kenapa kita potong? Karena insya Allah batang bawah ini tidak berfungsi nantinya. Kalau buah pun di sini dan tangkainya di sini, mungkin insya Allah kalau berbuah dia akan ke tanah. Jadi agar tidak menyerap pupuk, ini batang-batang sekunder ya, batang sekunder kita potong. Kita jalur batang yang
utama atau batang primer. Nah, di sini yang dekat-dekat sini juga dipotong agar cahaya matahari tetap bisa masuk. Dan seperti ini, kalau terlalu dekat bisa dikurangin atau kita bentuk seperti ini. Jadi kan tetapi istilah nih kita kurangin kalau terlalu rapat. Karena kalau daunnya terlalu rapat, batangnya yang terlalu rapat juga akan menguras vitamin atau nutrisi pohon durian ini. Jadi manfaat dari pruning yaitu mengurangi batang dan daun yang kurang bermanfaat dan nantinya dia tidak akan menghasilkan buah. Karena yang kita amati dari pengamalan kami, pohon durian itu buahnya di batang-batang sekunder ini dan seperti batang tersier seperti ini nantinya kalau sudah besar. Jadi dan kenapa kok kita tarik? Ini fungsinya nanti batang tidak menjulur ke atas jadi melebar. Jadi insya Allah nanti kalau sudah besar dia akan tumbuhnya di sini, di sebelah sini dan di sini. Jadi makanya di sini kita tarik. Ini fungsinya kita tarik. Ini harusnya dari dini, mulai dini. Jadi seperti ini ya. Tapi jangan terlalu kencang. Ini nanti lebih tarik lagi pelan-pelan. Nah, dia akhirnya ke sini dan nanti insya Allah buahnya akan di sini ya. Di sini kalau berbuah, karena yang kita amati ya di sini batang-batang tersier ini akan tumbuh buahnya. Dan tentu saja kalau batangnya seperti ini, masalah berbuah juga masih lama. Tapi insya Allah dengan perawatan, ini masa pertumbuhan. Jadi untuk masa pertumbuhan yang kita perlukan yaitu kandungan pupuk yang banyak nitrogennya. Nanti setelah batangnya besar, baik batang primer maupun sekundernya siap, insya Allah nanti kita pupuk dengan yang banyak mengandung kalsium maupun kalium, sulfat, nitrat juga kita perlukan. Dan untuk pemupukan, karena kohe kambing itu untuk NPK-nya rata, jadi natriumnya juga ada, fosfatnya juga ada, kaliumnya ada. Karena dalam beternak, kalau ternak kambing itu makanannya juga daun-daunan, batang juga dimakan. Tentunya kalau makhluk hidup itu memakan batang dan daun, itu tentunya dia akan menghasilkan yang dia makan. Jadi kotorannya akan menghasilkan yang dia makan. Contohnya kalau dia makan rumput atau daun, dia pun nanti kalau jadi pupuk akan menghasilkan daun. Kalau dia makannya batang, dia pun akan menghasilkan batang kuat atau kalsium. Sedangkan untuk buahnya mungkin untuk untuk hewan yang pemakan biji-bijian, kotorannya atau kohenya, dia akan menghasilkan buah juga. Jadi dalam pengalaman beternak maupun pertanian, kita kalau mau menggunakan yang namanya pupuk organik, jadi murni tanpa pupuk kimia, kita juga harus belajar apa saja sih kandungan kotoran hewan itu, yang kandungan unsur senyawanya itu apa saja. Jadi kita belajarnya di situ tadi. Kalau seperti sapi, tentunya kohenya juga akan banyak menghasilkan nitrogen karena dia makanannya rumput. Kalau kambing karena makanannya juga dua bijian, karena dia kalau yang secara tradisional mungkin rumput saja atau ramban, ruminasasi. Tapi kalau yang sudah semi tradisional, semi intensif, dia akan diberi makanan seperti makanan tambahan seperti kedelai ataupun jagung ataupun ampas tahu. Jadi dia akan menghasilkan biji-bijian. Jadi makanan kambing pun berpengaruh ke kohenya. Jadi yang kita terapkan di
tempat kita memanfaatkan pemupukannya pun seperti ini. Sebelum kita pupuk dengan kotoran hewan, ada baiknya tanah kita gemburkan. Ini digemburkan terus dikoret sampai batas daun yang lebih ya, Mas Yoga. Nih di batas daun, ini batas daun. Nah, karena dalam teori pengakaran akarnya pun sudah sampai di sini. Jadi pemberian pupuk juga di ujung sini. Ini seperti ini, batang-batang ini kan nantinya akan menjadi pupuk organik yang alami. Karena dia batang tentunya akan menghasilkan kalsium yang tinggi juga. Seperti kita belajar di ilmu alam. Ilmu alam itu, hutan itu tanpa dipupuk, nyatanya batangnya juga besar-besar, buahnya juga besar-besar, buahnya juga bagus-bagus. Pokoknya dalam ilmu pengetahuan alam, kita kembali ke alam. Jadi mari rekan-rekan muda, mari kita maju, jadi kreatif. Tidak usah istilahnya gengsi, karena usaha itu tetap tidak akan mengkhianati hasil kalau kita istilahnya mau belajar dan belajar. Jadi untuk rekan-rekan petani maupun peternak, ayo kita mulai beternak. Kita semangat untuk beternak, kita semangat untuk berkebun. Nantinya insya Allah kita pun akan menghasilkan usaha atau rezeki yang kita hasilkan dengan produktivitas kita sendiri, kekreatifan kita sendiri, dan menjadi, kalau jadi petani ya petani yang milenial, kalau peternak ya peternak milenial. Karena kita sudah di zaman milenial. Jadi untuk anak muda, jangan patah semangat, terus belajar, mari belajar bersama. Kami siap untuk belajar bersama Anda. Oke, saya kira cukup. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, dalam berkebun durian, pruning itu sangat penting. Seperti yang di atas juga, itu kita potong ujungnya agar pertumbuhannya juga, nah, itu agar nanti dia tidak menjulur ke atas. Jadi pohon ini tidak terlalu tinggi dan dia stop pertumbuhannya di atas, insya Allah batang yang di bawah juga akan nanti ikut tumbuh. Seperti ini kan mulai terubus ini Mas. Itu karena dia dipotong, tidak menjulur ke atas. Ini mulai terubus, dia nanti ke sana, ke samping, dan kita nanti ratakan. Itu fungsinya tanaman durian sejak dini kita pruning, kita rawat, seperti kita merawat ternak kita. Oke, terima kasih. Sekian dulu. Mungkin penjelasan kami kurang berkenan, tapi ini pengalaman kami. Dan insya Allah ke depannya kami ingin belajar terus dan belajar terus. Nanti ke depannya hasilnya apa, tetap kita berusaha, Allah yang menentukan. Tetap semangat. Semangat untuk peternak Indonesia, semangat untuk petani Indonesia, maju terus Indonesia Saku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.